Saya melindungi korban ini karena sudah selama 9 tahun dia dicabuli. Terkait penegakan hukum, yaitu harus menjadi tersangka. Puji Tuhan, pada kesempatan hari ini kami semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Saya, Ibu Rosalia Esther Dwi Kusuma, selaku Ketua Komnas Perlindungan Anak Kota Surakarta. Saya fokus kepada pendampingan korban yang berinisial GK 21 tahun. Jadi, langkah-langkah dari Komnas Perlindungan Anak Kota Surakarta adalah meminta atau memohon kepada LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan kepada pihak DP3 AKB Surakarta, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, untuk sekiranya memberikan pendampingan psikologis terhadap korban pencabulan anak yang saat ini sedang bergulir di Pengadilan Negeri Surakarta, yang sudah dicabuli selama 9 tahun sejak usia 12 tahun, duduk di kelas 7 SMP sampai sekarang berusia 21 tahun. Jadi untuk hal-hal lainnya menjadi fokus dan konsentrasi dari Komnas Perlindungan Anak Kota Jawa Tengah. Perlindungan terhadap anak ini menjadi prioritas bagi kami Komnas Perlindungan Anak Kota Surakarta, dan menjadikan Kota Solo bukan hanya menjadi kota layak anak, tapi menjadi kota impian anak juga. Saya kira cukup sekian pemberitahuan dari saya. Salam Komnas Perlindungan Anak Kota Surakarta, melindungi anak dengan sepenuh hati dan selalu hadir untuk anak Indonesia. Terima kasih. Dari Komnas Perlindungan Anak Surakarta, saya melindungi korban ini karena sudah selama 9 tahun dia dicabuli oleh ayah tirinya. Jadi untuk psikologisnya mungkin nanti ada gangguan juga, maka kami tetap mengawal korban GK ini. Nanti kalau secara hukum dari diterangkan Komnas PA Jawa Tengah. Untuk pendampingan korban itu lebih konsentrasinya oleh Komnas Perlindungan Anak Provinsi Kota Surakarta. Kota Surakarta yang mendampingi korban karena butuh kedekatan kan itu. Kalau kita Jawa Tengah terlalu jauh. Nah, kita ini ingin menyorot hal-hal yang terkait masalah hukum. Ya. Jadi kita garis bawahi, kita tidak akan mengintervensi penegak hukum yang sudah berjalan dengan baik. Ya, kita apresiasi sekali dalam kasus ini relatif cepat penanganan, sudah bergulir, pelaku itu sudah menjadi terdakwa, ya, dan sudah disidang kan itu relatif cepat kan itu. Cuman menjadi perhatian kami ini, kita penegakan hukum itu harus tuntas kan itu, tidak bisa parsial kan ya. Kalau kita merasa ini masih belum tuntas, ya kita berharap bisa dituntaskan kan itu. Kita juga sebenarnya sudah bersurat dengan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta untuk karena sudah masuk ke wilayah persidangan, jadi itu menjadi domainnya majelis hakim untuk bisa lebih menggali lebih dalam. Jadi kita memohon dari majelis hakim itu bisa meminta atau memerintahkan kepada para penegak hukum, entah itu dari kejaksaan atau dari kepolisian, untuk lebih mendalami masalah AS ini, ibu kandung dari korban kan itu ya kan. Karena berdasarkan surat dakwaan itu jelas-jelas pengakuan yang ada turut serta itu hadir di situ. Jadi ini bukan tujuan, jadi ada pengakuan di situ turut serta lah. Jadi kalau kita bicara terkait
terkait penegakan hukum, yaitu harus menjadi tersangka karena ada pengakuan bahwa dia ikut serta terjadinya tindak pidana tersebut. Kalau terlepas masalah ibu itu adalah baik terhadap korban, kita mengingatkan perlindungan anak itu adalah extraordinary crime. Kejahatan terhadap anak itu adalah extraordinary crime, kejahatan yang luar biasa. Tidak ada unsur-unsur pemaaf dalam hal ini. Sebagaimana teroris, korupsi itu kejahatan luar biasa kan itu. Kalau korupsi itu ada unsur pemaaf, dia ketahuan mengembalikan uang, nah itu nanti ya jadi repot juga kan itu. Ya, sebagaimana kaca anak ini juga sama, oh ini ibu kandungnya atau ini bapak kandungnya, oh dia sudah baik sama anaknya, mungkin dia sudah khilaf, minta maaf dan sebagainya, dia tetap harus dihukum sesuai dengan kejahatan yang dia lakukan. Dan masalah nanti derajat hukumannya itu monggo itu dari pihak majelis hakim. Tapi kita tidak ingin ini menjadi jurisprudensi ke depan. Maksudnya kalau seorang yang melapor terus dia ada hubungan keluarga, terus di situ ada unsur pemaaf, kita maafkan kan itu. Oh, karena dia sebagai pelapor, dia sudah punya etika baik untuk melapor, terus jadi dihapus pidananya, dihapus dosa-dosanya kan gitu ya. Jadi ya kita takutkan kalau ini terjadi menjadi jurisprudensi, menjadi oh dulu kasus di sana di Solo juga dimaafkan kok, jadi kita juga bisa toh untuk memaafkan karena sudah pernah terjadi. Ini yang kita tidak mau. Jadi ini mumpung belum terlambat ya, kita berharap dari pihak penegak hukum baik di kepolisian maupun kejaksaan itu menggali lebih dalam lagi ya, karena kedua instansi itu yang punya kewenangan untuk menentukan seseorang jadi tersangka maupun terdakwa kan gitu. Jadi kita dalam hal ini berdasarkan undang-undang perlindungan anak ya, kita tupoksinya itu hanya sebagai pemantau, pengawas dan bertanggung jawab. Jadi kita tidak bisa mengejat seseorang untuk oh kamu tersangka, kamu terdakwa. Komnas tidak seperti itu, tidak punya kewenangan diberikan undang-undang. Kemudian kita hanya memantau, mengawasi ya. Jika oh sekiranya ini menurut kami layak jadi tersangka, ya kita dorong ke situ dengan mekanisme-mekanisme yang tepat kan itu. Ya mungkin dari kami Komnas Perlindungan Anak Jawa Tengah sementara itu dulu.